Pernyataan tersebut disampaikan Ali Mashudi, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat atau Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kediri. Usai menggelar sosialisasi implementasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu di salah satu hotel di dekat Monumen Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, Jumat sore. Menurutnya, tahapan awal validasi pemutakhiran data pemilih seperti saat ini biasanya sering terjadi kekeliruan. Oleh sebab itu, selagi masih awal, pihaknya mengajak masyarakat dan media untuk bersama-sama mengawasi agar tidak terjadi jumlah daftar pemilih tetap atau DPT ganda. Seperti contoh misalnya, orang yang sudah terdaftar DPT di luar negeri sudah tidak boleh terdaftar di dalam negeri. Kemudian, orang yang sudah meninggal harus segera dicocokkan dengan data kependudukan di desa. Bawaslu meminta jika masyarakat menemukan diduga adanya pelanggaran, langsung bisa melapor melalui website e-sigap. Tidak harus datang ke kantor Bawaslu. Di kegiatan hari ini sebenarnya kan terkait sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan non-peraturan Bawaslu. Ini kan kita penting untuk mengundang kawan-kawan media, karena seperti apapun kawan-kawan media juga harus mengetahui terkait peraturan Bawaslu untuk pengawasan pemilu 2024 ini seperti apa. Sehingga ini menjadi awalan untuk kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan kawan-kawan media. Sebetulnya yang paling rawan itu apa sih Pak? Di lapangan yang sering ditemukan atau diawasi oleh Bawaslu sendiri. Yang paling rawan apa? Jadi kalau pengawasan pemilu selama ini kalau tahapan awal ini biasanya di persoalan pemutakhiran data pemilih. Kalau kita mengambil dari pengalaman 2019 itu biasanya bagaimana validasi terkait data pemilih-pemilu ini sering jadi persoalan. Contoh misalkan pemilu ini kan harus nanti dihitung juga ada DPT dalam negeri, DPT luar negeri. Artinya orang yang kedata DPT luar negeri berarti tidak boleh dia ke data DPT dalam negeri. Kita punya catatan itu pernah kejadian. Kawan-kawan di 2019 ada, masih ada. Yang kedua seperti misalkan data kematian, ini masih urusan data pemilih ya. Ini ada beda pandangan antara data kependudukan dengan data pemilu. Kalau data pemilu kan sifatnya faktual. Dia meninggal meskipun belum punya akta kematian kan harus tidak boleh masuk di DPT. Ya kan? Tapi kalau perspektifnya data kependudukan harus punya akta kematian baru dikatakan meninggal. Ini yang kadang sering jadi persoalan. Ali menambahkan kegiatan Bawaslu Kabupaten Kediri saat ini masih seputaran verifikasi faktual anggota parpol. Mulai masuk tahap perbaikan anggota parpol, kemarin pihaknya melakukan uji petik untuk memastikan apakah benar anggota parpol sudah diverifikasi oleh petugas KPU. Dengan cara mengambil sampel 10% dari yang sudah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Kediri. Hasilnya, dengan menerjunkan panwascam di 26 kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kediri menemukan sebanyak 68 orang namanya tercatut menjadi anggota parpol. Sebab setelah diverifikasi ke KPU RI dan dipertemukan dengan parpolnya, ternyata ke-68 orang itu tidak terdaftar menjadi anggota parpol apapun. Sehingga 68 orang tersebut minta namanya dihapus dari sipol. Hadir dalam kegiatan ini Ani Ekowati, anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi SDMO di Cloud, Saifuddin Zuhri, anggota Bawaslu Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa. Dari Kediri, Tim Liputan GPN Indonesia.